Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel info seputar kehidupan, di mana channel ini akan membahas seputar kehidupan kita. Semoga teman-teman sekalian sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Teman-teman, tahukah kalian bahwasanya tahun baru itu boleh gak sih kita sebagai umat muslim untuk merayakannya? Yuk simak video berikut. Menurut Syekh Muhammad Salih Al-Munajjad dalam Fatwa Al-Islam Soal wa Jawab menyatakan bahwa ikut serta dalam merayakan tahun baru ini adalah suatu kemungkinan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Karena sudah diketahui bersama bahwa kaum muslimin hanya memiliki 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Juga hari besar pekan, yaitu hari Jumat. Meniru-niru perayaan non-muslim tidaklah keluar dari 2 perkara. Perkara yang pertama yaitu bid'ah. Jika perayaan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti perayaan Maulid Nabi. Dan yang kedua, tasyabuh dengan orang kafir atau menyerupai orang kafir. Jika perayaan yang dilakukan sebagai bentuk untuk mengikuti adat atau kebiasaan, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Delapan kesalahan dalam perayaan tahun baru menurut Islam. Yang pertama, dilihat dari sejarah lahirnya. Tahun baru pertama kali dirayakan oleh orang kafir pada 1 Januari 45 sebelum Masehi. Perayaan ini berarti bukan dari Islam. Yang kedua, merayakan tahun baru berarti mengikuti perayaan orang kafir. Inilah namanya tasyabuh. Tasyabuh pada perayaan orang kafir itu terlarang. Yang ketiga, merayakan tahun baru berarti membuat hari raya baru. Padahal hari raya umat Islam hanyalah Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keempat, mengucapkan selamat tahun baru atau Happy New Year merupakan ucapan selamat yang tidak boleh dilakukan karena perayaannya tidak disyariatkan. Yang kelima, merayakan tahun baru bisa sampai meninggalkan sholat. Padahal meninggalkan sholat sekali saja telah melakukan dosa besar yang lebih parah dari berzina dan main judi. Yang keenam, merayakan tahun baru termasuk begadang tanpa ada keperluan. Padahal Nabi SAW melarang begadang setelah Isya tanpa ada hajat. Yang ketujuh, merayakan tahun baru termasuk tabazir, buang-buang harta untuk tujuan yang salah. Dan yang kedelapan, pada malam tahun baru, kaum muslimin ikut-ikutan membunyikan trompet dan lonceng yang merupakan syiarnya orang Yahudi dan Nasrani. Kita sebagai umat muslim seharusnya tidak boleh meniru-niru non-muslim. Yang kita ikuti bukanlah non-muslim atau ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Karena setiap rakaat dalam sholat kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan yang lurus, yang bukan jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Dalam surat Al-Fatihah disebutkan, artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran surat Al-Fatihah ayat 6-7. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis menjelaskan, tidak ada penjelasan khusus dalam Al-Quran maupun hadis mengenai hukum mengucapkan tahun baru dalam Islam. Menurut Khalil menjelaskan bahwa tahun baru merupakan penanda waktu yang dapat dijadikan momen evaluasi diri, sehingga boleh dilakukan. Menurut Khalil, tidak ada penjelasan khusus dalam Al-Quran maupun hadis mengenai hukum merayakan tahun baru. Berdasarkan kesepakatan para ulama, merayakan tahun baru boleh dilakukan. Namun, Khalil mengatakan, perayaan yang dilakukan tidak boleh berlebihan, merusak dan mengganggu ketenangan banyak orang. Misalnya, saat merayakan dengan menggunakan kembang api maupun trompet.
Kata Khalil, ya boleh saja, asal tidak berlebihan ataupun pemborosan, sehingga harga kembang apinya sampai mahal, sehingga terkesan buang-buang uang, sebatas merayakan kebahagiaan tidak apa-apa, kata Khalil. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Perbuatan itu bernilai dosa di sisi Allah. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 56. Alih-alih berpoya-poya atau berbuat kerusakan, Khalil menyarankan untuk mengisi tahun baru dengan evaluasi diri atau muhasabah, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, itulah sedikit pembahasan mengenai hukum merayakan tahun baru atau mengucapkan tahun baru menurut beberapa sumber. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.